Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan insyaallah pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mengikuti apa yang beliau ajarkan hingga yaumil qiyamah. Jadi seperti biasa, insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembacaan kitab Matan Jurumiyah. Ya, kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Untuk kitab Jurumiyah, pekan lalu kita telah sampai selesai membaca bab al-af'al, bab tentang fi'il, bab tentang fi'il. Insyaallah mudah-mudahan macam-macam fi'il, contoh-contohnya, serta tasrif lugawi untuk masing-masing fi'il insyaallah sudah kita pahami ya Bu ya. Insyaallah sudah paham. Jadi intinya untuk pembahasan ini atau untuk bab ini, kita mengenal pertama macam-macam fi'il. Yang ada berapa macam fi'il itu? Ya, ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian ketentuan dasar untuk fi'il madhi itu adalah mabniyun, ya, mabniyun 'alal fathah, mabni fathah akhirnya. Jadi dia maftuhul akhiri abadan, selalu difathahkan akhirnya. Jadi mabni fathah. Fi'il madhi tidak mu'rab, dia termasuk kalimat yang mabni, tidak bisa i'rab, yang tetap tidak bisa berubah. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang
di awalnya ada tanda yang disebut huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' akan selalu diawali dengan salah satu dari 4 huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian ketentuannya, fi'il mudhari' itu pada asalnya i'rabnya rafa' marfu'un. Fi'il mudhari' pada asalnya marfu', i'rabnya rafa'. Sampai kapan? Selalu, kecuali dia dimasuki oleh amil nasab atau amil jazm. Kalau fi'il mudhari' sudah didahului atau dimasuki amil nasab, maka dia akan berubah i'rabnya menjadi mansub. Begitu juga jika fi'il mudhari' didahului atau dimasuki amil jazm, maka dia akan majzum i'rabnya jazm. Kemudian yang ketiga, fi'il amr. Untuk fi'il amr, dia yang pertama majzumun abada, dia selalu dijazmkan, i'rabnya selalu jazm. Yang pertama. Yang kedua, fi'il amr itu hanya berlaku untuk dhamir mukhatab saja. Jadi untuk tasrif fi'il amr nanti hanya ada 6, dari mulai dhamir anta sampai antunna, seperti yang sudah kita tulis di pekan yang lalu, contoh atau wazan atau polanya. Diharapkan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendapatkan 3 contoh fi'il. Nah, kemarin katanya minta PR ya Pak ya. Ya, PR-nya kemarin cari 3 fi'il, 3 kalimat fi'il, kemudian dibuat dari 3 fi'il itu masing-masing fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amrnya kemudian ditasrif seperti wazan atau contoh yang kemarin kita tulis. Tapi tidak boleh fi'il yang sudah dicontohkan. Nah, kemarin kita tulis wazan atau polanya dengan contoh fi'ilnya daraba yadribu idrib, sesuai dengan apa yang ada di kitab. Hanya 3 ya, diminta mencari fi'il, kemudian masing-masing dibuat fi'il madhi, mudhari, dan amr, kemudian ditasrif. Dari fi'il madhinya ditasrif sesuai dengan dhamirnya, fi'il mudhari'nya ditasrif sesuai dengan dhamir, dan juga fi'il amrnya. Sudah Bapak dapat semuanya? Sudah ya, insyaallah. Ya, 1 pekan mah jangankan tugas 1 pekannya, 1 jam juga ibu-ibu dapat ya. Tapi ngomong-ngomong, ini dapat nggak Pak? Iya, saya takutnya kayak anak-anak sekolahan, dikasih PR, ngerjainnya di sekolahan karena lupa ya. Ya, dimaklum ya Pak ya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mah dimaklum. Kalau ada PR lupa dimaklum.
Kalau ada tugas nggak ngerjain dimaklum. Kalau ada pelajaran yang susah pahamnya dimaklum. Kan ada aja alasannya ya. Tapi sudah dapat ya Pak ya? Insya Allah sudah dapat, mudah-mudahan. Kita sebelum kita lanjutkan, kita contohkan. Tadinya mau saya minta baca satu-satu. Kita contohkan ya Bu ya. Coba siapa yang kira-kira fiilnya apa? Dari bapak-bapak dapat fiil apa? Gosala. Gosala fiil apa? Fiil madi. Kalau fiil mudhari'nya yagsilu. Kalau fiil amrnya igsil. Gosala itu artinya apa Pak? Mencuci, nyuci. Kita tasrif dari mulai fiil madi gosala. Coba dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekarang fi'il mudhari'nya huwa yagsiluhuma, hum hiya tagsiluhuma, hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sekarang fi'il amrnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, sudah hafal, sudah bisa insya Allah. Nah, dari ibu apa Bu yang fiilnya Bu yang sudah didapat? Hamala, membawa. Hamala, membawa. Fiil mudhari'nya yahmilu, yahmilu. Fiil amrnya ihmil. Kita tasrif dari fiil amrnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Fi'il mudhari' huwa yahmiluhuma, hum hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Masya Allah. Sekarang fi'il amr. Anta ihmil, antuma, antum, antu, anti, antuma, antunna,
Insyaallah. Sudah hafal semuanya Bapak Ibu pola untuk tasrif fi'il dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, insyaallah sudah. Nah, kemudian kita coba lanjutkan pembahasannya. Masih di pembahasan tentang babul af'al. Kita berikan contoh atau kita sama-sama pahami kalimat terakhir atau aturan terakhir dari fi'il mudhari, dari fi'il mudhari disebutkan di sini wa huwa marfu'un abada. Fi'il mudhari itu pada asalnya marfu', dia akan selalu marfu'. Fi'il mudhari pada asalnya marfu', i'rabnya rafa', hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk kepadanya, artinya sampai dia didahului nasibun oleh amil nasab au jazimun atau amil jazm. Nah, jadi pada asalnya fi'il mudhari itu marfu', dia selalu marfu' selama tidak dimasuki atau didahului oleh amil yang akan merubah kemarfu'annya menjadi yang lain, menjadi mansub atau menjadi majzum, jazm. Jika yang masuk kepadanya amil nasab, maka fi'il mudhari akan berubah. Yang tadinya awalnya harus marfu', ketika sudah didahului nasab, amil nasab, maka dia akan menjadi mansub, menjadi i'rabnya nasab. Jika yang mendahului fi'il mudhari atau masuk kepada fi'il mudhari itu amil jazm, maka fi'il mudhari berubah menjadi majzum, i'rabnya jazm. Nah, bagaimana contohnya? Kita contohkan. Ini pembahasan i'rab pada fi'il itu hanya fi'il mudhari saja. Adapun fi'il madhi mabni, fi'il amr juga sama. Fi'il mudhari dari huwa, contohnya yadribu. Kemudian huma yadribani, yadribuna, hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna. Kemudian anta tadribu,
Ini fi'il mudhari. Jika kita perhatikan fi'il mudhari ini, fi'il mudhari asalnya seperti ini, berarti dia dalam keadaan rafa. Fi'il mudhari, asal fi'il mudhari itu kalau ada fi'il mudhari maka di dalam keadaan rafa. Di sini fi'il mudhari kalau kita perhatikan bentuk akhirnya ada yang menggunakan dhammah dan ada yang akhirannya huruf nun. Jadi fi'il mudhari itu hanya ada dua bentuk akhirannya pada asalnya ya. Ada yang akhirannya baris dhammah, ada yang akhirannya huruf nun. Nah, bagi fi'il mudhari yang akhirannya baris dhammah, maka berarti dia rafa'nya, tanda rafa'nya dengan baris dhammah. Ketika dia dimasuki amil nasab, contohnya an itu amil nasab. Ketika sudah dimasuki an, maka fi'il mudhari yang akhirannya baris dhammah dia akan menjadi mansub karena dinasabkan oleh huruf an, dan tanda nasab untuk fi'il mudhari yang akhirannya berbaris dhammah barisnya fathah. Jadi berubah jadi fathah. An riba. Nah, jadi lihat setiap fi'il mudhari yang akhirannya dhammah ketika dia dimasuki huruf an maka akan berubah menjadi fathah baris akhirnya karena sudah menjadi mansub. I'rabnya sudah nasab. Di sini yang berbaris dhammah pertama yadribu. Ketika ada an maka akan berubah jadi an yadriba. Kemudian ada tadribu dihiya. Ketika dia dimasuki an jadi an tadriba. Kemudian tadribu di anta. Ketika ada an jadi an tadriba. Kemudian adribu di ana. Kalau ada an jadi an adriba. Nahnu nadribu. Kalau ada an jadi nadriba. Jadi intinya untuk fi'il mudhari yang baris akhirnya dhammah, yang terakhirnya berbaris dhammah, ketika dia nasab dimasuki huruf nasab maka baris akhirnya akan berubah jadi fathah. Nasabnya, tanda nasabnya dengan fathah. Sampai di sini bisa diingat Bu, Pak? Apa Bu? Nah, fi'il mudhari yang berharokat akhir dhammah ketika nasab dimasuki huruf nasab maka harokat akhirnya berubah jadi fathah. Itu paham Bu? Pokoknya yaktubu kalau ada an jadi an yaktuba. Yajlisu kalau ada an jadi an yajlisa. Aqra'u kalau ada an jadi an aqra'a. Nah, itu kalau dimasuki huruf nasab. Kemudian kalau dimasuki huruf jazm umpamanya lam, maka fi'il mudhari yang berakhiran baris dhammah ketika jazm akan
berakhiran sukun. Jadi tanda jazm untuk fi'il mudhari yang asalnya berbaris dhammah akhir, ketika jazm dia sukun. Jadi yadribu kalau ada lam jadi lam yadrib. Tadribu dihiya kalau ada lam jadi lam tadrib. Adribu kalau ada lam jadi lam adrib. Nah, sampai di sini bisa diingat Pak Bu. Jadi fi'il mudhari itu kan hanya ada dua bentuk akhirnya. Pertama yang berbaris dhammah akhir, yang kedua yang berhuruf nun akhir. Untuk fi'il mudhari yang berbaris dhammah akhir, maka ketika dia nasab atau dimasuki huruf nasab, maka baris akhirnya berubah jadi fathah. Dia nasabnya dengan fathah. Ketika dia jazm didahului oleh huruf jazm, maka dia akan berbaris sukun. Dia jazmnya dengan sukun. Bisa diingat sampai di sini? Insyaallah. Yajlisu kalau ada lam jadi lam yajlis. Naqra'u kalau ada lam jadi lam naqra'. Sukun baris akhirnya. Baik. Nanti huruf nasab dan huruf jazm di sini sudah ada ya Bu ya. Ya, fannawasibu, maka huruf-huruf nasab atau amil-amil nasab itu asyaratun, ada 10. Itu ada an, lan, izan. Pokoknya kalau fi'il mudhari didahului atau dimasuki oleh 10 huruf yang disebutkan nawasib ini, maka dia akan berubah menjadi mansub. Kalau yang baris akhirannya dhammah menjadi fathah. Kemudian huruf jazm disebutkan di situ banyak ya. Lam, alam, lam, lama, alam, alama, dan terusnya. Nah, kalau ada fi'il mudhari yang dimasuki huruf jazm, berarti dia berubah jadi majzum. I'rabnya jadi jazm. Nah, fi'il mudhari yang baris akhirnya dhammah, asalnya baris akhirnya dhammah, ketika dia jazm dimasuki huruf jazm, maka baris akhirnya akan berubah jadi sukun. Ini yang pertama. Kemudian fi'il mudhari yang kedua yang akhirannya adalah huruf nun. Selain yang berbaris dhammah, kita kasih tanda centang. Nah, ini yang berbaris, yang akhirannya berbaris dhammah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya akhirannya huruf nun kan? Coba. Yadribani berakhiran huruf nun. Yadribuna, tadribani, yadribna, huruf nun. Pokoknya yang tidak kita centang ini akhirannya huruf nun semuanya. Nah, untuk fi'il mudhari yang akhirnya huruf nun, ketika dia nasab, artinya dimasuki huruf nasab, maka akhirnya akan berbentuk nunnya hilang. Nah, jadi kalau yang berakhiran nun, ketika ada huruf nasab, nunnya hilang. Yadribani kalau ada an jadi an yadriba. Yadribuna kalau ada an jadi pokoknya nunnya hilang. An yadribu. Kecuali, nah dikecualikan. Nah, dua fi'il mudhari yaitu yang dhamirnya hunna dan antunna
ini dikecualikan tidak termasuk pembahasan karena fi'il mudhari yang domirnya hunna dan antunna itu mabni, jadi dikecualikan dia. Nah, selain itu berarti kalau dia ada an atau huruf nasab yang lain, maka tanda nasabnya adalah hilang nunnya, yang disebut dengan apa? Harfun nun. Jadi yadribani an jadi an yadriba, yadribuna jadi an yadribu, tadribani jadi an tadriba, dan seterusnya. Tadribina kalau ada an jadi an tadribi. Sampai di sini paham? Begitu juga dengan jika fi'il mudhari yang akhirannya huruf nun itu dimasuki huruf jazm, contohnya lam, maka sama keadaannya, dia menjadi hilang nunnya. Lam yadriba, sama. Yang membedakan apa? Huruf sebelumnya. Kalau hilang nunnya, yadriba, nunnya tidak ada, huruf sebelumnya adalah huruf nasab, maka dia i'rabnya, posisi i'rabnya mansub. Kalau yadriba hilang nunnya, di depannya huruf jazm, maka dia sedang dalam keadaan majzum. Baik, sampai di sini paham? Baik, intinya pembahasan kita sekarang, fi'il mudhari pada asalnya marfu. Jadi ketika fi'il mudhari disebutkan dalam tasrif kita ini, wa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, ini fi'il mudhari dalam keadaan marfu. Tanda rofanya apa? Ada dua. Ada yang harokat dhammah, ada yang nun. Itu dalam keadaan rofa semua. Nah, ketika fi'il mudhari dimasuki huruf nasab, berarti dia mansub, maka akan mengalami perubahan keadaan akhir. Intinya fi'il mudhari yang baris akhirnya dhammah, ketika dia nasab akan berubah baris akhirnya menjadi fathah. Fi'il mudhari yang akhirnya huruf nun, ketika dia dimasuki huruf nasab, dia dalam keadaan mansub, maka tandanya atau perubahan akhirnya nunnya hilang. Begitu juga ketika jazm, jika fi'il mudhari dimasuki huruf jazm, maka dia menjadi majzum, dijazmkan. Tandanya apa atau perubahan akhirnya apa? Fi'il mudhari yang awalnya berbaris akhir dhammah, ketika jazm akan berakhiran sukun. Fi'il mudhari yang akhirannya huruf nun, ketika jazm akan hilang huruf nunnya. Baik, sampai di sini bisa diingat Pak Bu? Bisa insyaallah ya. Gosala yang silu. Kalau yang silu itu dalam keadaan rofa, nasab atau jazm? Rofa, yang silu. Kalau ditambah an jadi an yang sila. Kalau ditambah lam jadi lam yang sil. Kalau humanya apa? Yang silani. Yang silani ketika nunnya ada berarti dia marfu, rofa. Kalau ditambah an jadi an yang sila. Kalau ada lam jadi lam yang sila, sama, nunnya hilang. Nah, sampai di sini kira-kira paham Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, untuk huruf nasab tinggal dibaca. Di sini ada an,
lan, izan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, jawabu bil fa, jawabu bil wawi, kemudian au. Ini adalah huruf-huruf nasab. Umpamanya lan termasuk huruf nasab. Umpamanya yadribu, kalau ada lan jadi lan yadriba. Yaf'aluna, kalau ada lam jadi lam yaf'alu. Itu mungkin nanti kita bahas kembali. Kalau ada yang jika anaknya jangan Madda yamuddu, anaknya amuddu, amuddu. Nah, anaknya namuddu. Sampai di sini Bapak Ibu nggak pusing kan Bu? Enggak ya. Kuncinya apa? Kalau fi'il mudhari itu kalau rofa dia pasti berakhiran dhammah dan ada yang berakhiran huruf nun. Jadi kalau kita tasnif dari huwa sampai nahnu itu hanya ada dua akhiran fi'il mudhari itu. Ada yang akhirannya dhammah, ada yang akhirannya nun. Nah, kalau dia akhirannya dhammah dan akhirannya nun, berarti fi'il mudhari dalam keadaan rafa. Kemudian kalau dia nasab, bagaimana? Kalau dia nasab, dimasuki huruf nasab, maka yang berakhiran dhammah harus diganti menjadi berakhiran fathah. Yang berakhiran nun nanti ketika nasab nunnya jadi hilang. Begitu juga dengan ketika dia jazm. Kalau dia didahului huruf jazm, maka yang berakhiran dhammah baris akhirnya jadi sukun, berubah jadi sukun. Yang berakhiran nun, keadaan akhirnya berubah jadi hilang nunnya, sama dengan ketika nasab. Nah, sampai di sini mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya sedikit-sedikit. Insya Allah nanti kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab marfu'atil asma, bab tentang isim-isim marfu', ya, isim-isim atau kedudukan-kedudukan isim yang membuat dia harus di-i'rab rafa. Sampai di sini wallahu a'lam. Kita cukupkan untuk pelajaran bahasa Arabnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke pembacaan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah.